طويل الشوق يبقى في اغترابي ثقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا. Kita lanjutkan kajian kita masih terkait dengan doa-doa yang diijabahi, doa-doa yang mustajab yang dikabulkan oleh Allah. Kemarin kita sudah terangkan hadis, ada 3 golongan manusia yang diijabahi doanya oleh Allah. Yang pertama apa? Al-imam al-adil, imam yang adil, imam yang senantiasa memperhatikan rakyatnya, mengurusi rakyatnya dengan keadilan, tidak tebang pilih, tidak berbuat dolim, adil dalam hal menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan petunjuk di dalam kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Itu pemimpin yang adil, Pak Bu. Gimana? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Jadi standar adil itu ukurannya apa? Berdasarkan kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulnya, bukan berdasarkan hawa nafsu atau pikiran manusia. Bukan. Jadi kalau kita mau mencari keadilan di mana? Di mana, Pak Bu? Sumbernya hanya di dalam Al-Quran. Banyak ayatnya perintah untuk berbuat adil. Surat An-Nisa 135, surat An-Nisa 58, surat Yunus ayat yang ke-90. Dalam surat An-Nahl ayat 90 dan masih banyak lagi. Ya, nanti kalau kita mau gali Al-Qur'an tentang keadilan itu banyak sekali. Yang kedua apa? Yaitu orang yang berpuasa sampai dia berbuka. As-shaim hina yuftir. Yang ketiga, dakwatul madlum, orang-orang yang terdolimi hidupnya. Itu sudah kita kupas kemarin panjang lebar ya. Nah, nanti kapan-kapan kita kupas hadis-hadis berikutnya. Sekarang kita akan mengupas yaitu hadis juga sama. Rasulullah mengatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan juga Abu Daud. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani. Dikatakan bahwasanya salasu da'watin mustajabatun la syakka fihinna. Ada 3 doa yang diijabai oleh Allah dan tidak ada keraguan di dalamnya. Yang pertama kata Nabi Muhammad SAW yaitu doanya orang yang dalam perjalanan atau dakwatul musafir. Kenapa doanya orang musafir itu diijabai oleh Allah, Bapak Ibu? Karena orang musafir itu adalah orang yang berada dalam kondisi kesulitan, mengalami kesulitan. Kenapa dianggap sulit? Karena namanya perjalanan itu membutuhkan berbagai cara, baik tenaga, pikiran, harta. Gimana betul Pak Bu? Nah, milani pun kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh Nabi. Orang musafir itu adalah orang yang menghadapi masyaqqah, sesuatu yang berat. Bahkan Nabi mengatakan as-safar qit'atun minal azab. Orang yang mengadakan perjalanan safar itu bagian daripada azab, siksaan. Artinya menyiksa dirinya bukan kok tersiksa dengan azab Allah, bukan. Tersiksa karena capek, letih, menghabiskan harta. Nggih mboten Pak Bu? Lah itu maksudnya. Itu kandungan di dalam hadis Nabi. Maka oleh karena itu para jamaah Bapak Ibu, orang yang sedang perjalanan jauh atau safar, maka Allah membuka pintu langit. Siapapun yang meminta kepada Allah, insya Allah akan dikabulkan. Itu bagian daripada kemurahan Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang mengalami kesulitan. Makanya tatkala kita perjalanan jauh Pak Bu, jangan lupa nggih, mulai berangkat dari rumah sampai tujuan perbanyak doa, perbanyak zikir. Doa keluar rumah jangan lupa bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Dan kemudian ketika mau naik kendaraan bis, kereta, motor, mobil atau sebagainya, mungkin sepeda ontel meskipun jarak dekat, jangan lupa berdoa. Apa doanya? Yang diajarkan Nabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir 3 kali. Kemudian doa subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu doa Pak Bu. Nah, orang-orang musafir yang seperti ini
ketika dia mengadakan perjalanan, mulai berangkat dari rumah sampai tujuan, ketika dia sudah mengingat Allah, maka yang seperti ini pasti dapat apa Pak Bu? Perlindungan, penjagaan, mulai berangkat dari rumah menuju tempat yang dituju. Dan setan tidak akan mampu untuk menggodanya, tidak mampu Pak Bu. Kenapa? Karena setan tahu, oh ini orang yang ingat kepada Allah, eling, selalu zikir, doa, itu sebagai senjata dia. Beda dengan orang nggak pernah zikir, doa. Sudurinas minal jinnati wan nas. Jadi tugasnya setan itu apa? Mempengaruhi manusia, was-was membisikkan dalam hati manusia supaya manusia itu berbuat dosa kepada Allah, berbuat maksiat kepada Allah. Dari golongan jin dan manusia. Iya Pak Bu. Jadi kalau kita perjalanan jauh safar, jangan lupa kita berdoa. Ustaz, saya nggak bisa doa yang panjang, cukup doa bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Titik sudah. Yang penting kita ingat kepada Allah dengan kalimat bismillah. Minimal apa? Bismillah. Maka orang yang selalu dia menyebut nama Allah, berdoa kepada Allah, maka perjalanan itu akan senantiasa mendapatkan kebaikan. Diberkahi sama Allah Pak Bu. Insya Allah nanti kalau dia bekerja, usahanya berkah. Insya Allah nanti dilancarkan. Kalau tidak, mungkin kondisi tidak lancar, mungkin paling tidak minimal Allah berikan rasa cukup dalam hatinya dan berkah. Mungkin kadang orang kan ada kerja, jualan apapun, dagang atau jual beli atau transaksi apapun, kadang-kadang kan nggak laku-laku, kadang-kadang kan lama ya, atau mungkin usahanya belum tercapai atau berhasil. Ya sabar Pak Bu, nggih, sabar. Ya. Nanti Allah akan berikan jalan yang lain. Yang penting apa? Tetap banyak kita berdoa, kita mohon kepada Allah pertolongan, dan banyak kita berzikir kepada Allah. Ini doanya musafir, orang yang sedang perjalanan. Maka manfaatkanlah ketika kita dalam perjalanan untuk apa? Senantiasa berdoa kepada Allah, minta ampunan kepada Allah untuk diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, saudara kita, dan seluruh kaum muslimin. Kita pas naik motor, naik mobil, kita naik kereta, naik bis, berdoa Pak Bu, ya. Jangan kita diem aja. Nah, itu. Setelah kita berdoa, banyak zikir, baca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar kepada Allah, ya. Karena setiap kita berbuat dosa dalam perjalanan, insya Allah diampuni sama Allah. Nah, itu. Kenapa? Karena setan nguntit terus Pak Bu, ya. Jadi kalau kita perjalanan itu ya, itu setan itu nguntit terus bisikin. Nah itu. Tuh, cewek cantik, tuh, laki-laki tampan tuh. Nah itu. Terus kadang bisikin dalam hati kita untuk berbuat jahat, ya. Kita diperintahkan untuk menipu, perintahkan untuk kita berbuat kemaksiatan dan kejahatan-kejahatan yang lain. Makanya hati-hati Pak Bu. Kalau kita lalai berdoa kepada Allah, setan akan menguasai hati kita, terutama dalam perjalanan. Sebaliknya kalau kita perjalanan kita doa, mustajab insya Allah. Okay? Ini dimanfaatkan. Yang kedua, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa doa yang dikabulkan oleh Allah, di samping yaitu orang yang mengadakan perjalanan, maka juga yaitu doa orang tua kepada anaknya. Lah ini kami sampaikan kepada para jamaah, Bapak Ibu yang punya putra, yang punya anak, jangan lupa untuk senantiasa mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya. Kenapa? Karena doa orang tua itu insya Allah mustajab. Ya, doa orang tua itu pasti mustajab. Yang penting apa? Yang penting kita ikhlas dalam hati kita agar anak-anak kita, keturunan kita ini mendapatkan kebaikan, keberkahan hidup, ya, menjadi anak yang saleh ataupun salehah. Dan jangan lupa para jamaah Bapak Ibu, doa untuk orang tua, doa dari orang tua kepada anaknya itu terus, jangan sampai pernah berhenti. Baik di dalam sujud, setelah sholat, antara adzan dan qomat, ketika hujan, atau dimanapun kita berada, bahkan safar pun kita doakan anak kita untuk kebaikan. Meskipun anak kita kadang-kadang kita doakan belum sadar-sadar, belum mau berubah, masih bandel, masih jadi anak yang brengsek, masih jadi anak yang tidak mau taat, tidak mau sholat, tidak mau nutup aurat, tidak mau puasa, tidak mau belajar ilmu agama, tidak mau patuh. Gak usah putus asa Pak Bu, terus doa. Ya? Kenapa?
Bahkan Nabi Nuh alaihissalam berusaha untuk mendoakan anaknya ketika Kan'an tenggelam saja. Nabi Nuh berdoa, semoga anaknya jadi anak yang diselamatkan oleh Allah. Doanya agak dikabulkan. Dikabulkan nggak, Bu? Doanya Nabi Nuh tidak dikabulkan sama Allah. Kenapa? Karena Kan'an sudah tertutup hatinya. Kan'an sudah menjadi anak yang tidak mau patuh kepada ayahnya dan tidak mau tunduk patuh kepada Allah. Ya sudah, dikunci hatinya sama Allah. Artinya kalau sudah mati, tenggelam, selesai urusannya. Tapi kalau masih hidup, terus doakan, Mbak. Makanya diabadikan di dalam surat Hud, ya. Ya Nuh, laisa min ahlik, innahu ghairu, ya. Amalan solih. Ya. Hai Nuh, itu bukan anakmu, itu bukan keluargamu lagi. Karena dia tidak mau taat kepadaku, kata Allah. Jadi kalau Kan'an itu sudah tenggelam, sudah mati, ya sudah. Tidak boleh mendoakan lagi, Pak Bu. Jelas Pak Bu? Ketika matinya berada dalam kekufuran, matinya tidak mau taat kepada Allah. Sedih nggak Pak Bu kalau punya anak nggak mau taat? Sedih, tapi itu manusiawi fitrah. Tapi yang penting kita Bapak Ibu orang tua ya, tidak usah kita putus asa, nggak usah kita ragu-ragu terus. Kita harus yakin nanti Allah akan mengabulkan doa kita. Kita sebagai orang tua yang solihah yang taat kepada Allah. Ketika anak kita belum solihah sebagaimana kita tidak usah putus asa, kita tidak usah minder, kita tidak usah ragu-ragu, yakin kepada Allah. Andai kata nih Pak Bu, doa-doa kita yang kita ucapkan, yang kita dengungkan kepada Allah, yang kita sampaikan kepada Allah, mungkin ketika di saat kita masih hidup belum dikabulkan, mungkin ketika kita sudah meninggal dunia, doa itu kemudian langsung Allah hantarkan kepada anak kita. Gitu betul? Sehingga anak kita sadar. Baru sadar Pak Bu. Banyak anak-anak yang sadar itu ketika orang tuanya sudah meninggal dunia. Gitu betul? Dulu ketika orang tuanya masih hidup, wah anak yang badung, anak yang brengsek, anak nggak mau bisa diatur, bantah, durhaka, ya, diperintah nggak mau. Akhirnya orang tua meninggal dunia, bapak ibunya meninggal dunia, baru dia sadar ketika sudah menikah, sudah punya anak. Jelas gak? Itu doa dari orang tua yang masih ditahan, baru disampaikan kepada anak-anaknya ketika sudah wafat. Banyak yang terjadi seperti itu. Meskipun juga ada sebagian juga yang langsung dikabulkan sama Allah ketika orang tuanya masih hidup. Makanya Bapak Ibu, ada beberapa doa orang tua kepada anaknya. Nanti bisa dibuka di dalam Al-Quran ya. Nah ini yang pertama di dalam Al-Quran surat Ibrahim, surat yang ke-14 ayat 40. Apa kata Allah? Rabbi ja'alni muqimus shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah diriku dan anak-anak keturunanku orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Ya Tuhanku, kabulkanlah doaku ya Allah. Ya, jangan lupa nanti dihafalkan. Terus kita dengungkan, kita panjatkan kepada Allah agar Allah kabulkan supaya diri kita, anak keturunan kita, anak dan cucu-cucu kita orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Ustadz belum sholat, nggak usah khawatir, terus doa, nggak usah putus asa, nggak usah minder, doa terus di dalam sujud kita, setelah sholat kita, biarkan Allah yang ngatur, biarkan Allah yang membolak-balikan hati anak-anak kita, nggih? Itu. Yang penting yakin saja, ikhlas kepada Allah Ta'ala. Nah itu. Yang kedua, di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-35, Bapak Ibu ya, tadi 40 ini 35. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi ja'al hadza baladan amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Apa kata Allah? Ya Tuhanku, jadikanlah negeri kota Mekah ini menjadi negeri yang aman, dan jauhkanlah diriku dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala. Dari menyembah berhala. Mereka yang tidak mau taat kepada Allah, mereka yang menuruti hawa nafsunya. Jadi anak-anak kita yang masih menyembah berhala itu apa? Yang mereka tidak mau taat kepada Allah, supaya mereka dijauhkan dari mereka menyembah berhala, menyembah nafsunya, Pak Bu. Supaya mereka menjadi anak-anak yang taat, yang saleh. Itu surat Ibrahim surat 14 ayat 35. Yang ketiga, bisa dibuka di dalam surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat 74 ya.
Ini doa orang tua kepada anak-anaknya. Apa kata Allah? Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, ya. Waj'alna lil muttaqina imama. Apa kata Allah? Yaitu orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, karuniakanlah diri kami istri-istri, pendamping-pendamping dan anak-anak keturunan kami menjadi penyejuk hati kami, menjadi kesenangan, kebahagiaan dalam pandangan mata kami, dan jadikanlah kami sebagai imam, contoh, teladan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah, ya. 3 surat ini Pak, 3 ayat ini Mas, ya. 2 surat, 3 ayat. Surat Ibrahim ayat 35 dan 40, dan surat Al-Furqan surat yang ke-25 ayat yang ke-74. Ini doa-doa yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya Bapak Ibu, agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, yang taat kepada Allah sampai kita meninggal dunia. Jangan lupa doa-doa ini terus kita panjatkan agar kita berharap kepada Allah supaya Allah menjadikan anak keturunan kita anak yang saleh. Ya, semoga ini bisa memberikan manfaat. Kita azan dulu. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.